cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibimu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau berdamai hari-hari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibikin nak? Lagi apa? Menyanyi? Nah, lagu apa dinyanyikan? Aisyah istri Rasulullah. Oh, lagu viral itu, mau menyanyi juga? Kalau begitu saya juga mau menyanyi. Karena masa cagak dia ngebuk bisa menyanyi baru Yetta tidak. Judulnya Aisyah apa? Istri Rasulullah. Oh, istri Rasulullah. Aisyah, Jami. Saya tidak usah menyanyi, saya mau ceramah saja tentang Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Salam dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak saya berdua sudah menyanyi Aisyah, istri Rasul, saya mau sedikit komentar tentang lagu ini. Jadi alhamdulillah lagu ini sudah sangat viral dengan berbagai tanggapan, plus, minus, tapi tidak ada tanda tanya, apalagi tambah-tambah kali-kali bagi-bagi, hanya plus dan minus. Lagu ini alhamdulillah bagus, di dalamnya kata-katanya sangat indah. Cuma memang lagu ini belum mengcover Aisyah secara keseluruhan sebagai istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya seujung kuku hitam. Jadi tidak usah mengatakan negatif. Ini bagus, cuma sebahagian kecil dari kemuliaan, keutamaan dan sikap Nabi bersama Aisyah radhiyallahu an. Nabi Aisyah pernah lari-lari, iya, karena memang beliau dinikahi Nabi waktu umur masih belia, 9 tahun. Malah ada yang bilang 6 tahun. Kemudian beliaulah bersama Nabi sampai baginda Rasulullah SAW itu wafat. Nah, yang perlu kita ketahui sahabat-sahabatku bahwa selain beliau istri dengan sisi yang sangat romantis, memang Nabi bersama seluruh istrinya itu sangat romantis. Jadi bukan cuma dengan Aisyah, tapi dengan istrinya yang lain. Satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan beliau masih gadis adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya termasuk Ummul Mukminin Khadijah itu dinikahi Nabi oleh Rasulullah ketika beliau sudah berumur 40 tahun dan Nabi baru berumur 25 tahun. Ada beberapa hal yang istimewa dari Aisyah ini. Aisyah itu, pemirsa, tidak pernah minum atau makan sendirian. Selalu menunggu Nabi datang. Karena ada momen yang istimewa yang ditunggu oleh Aisyah, yaitu beliau kalau mau minum menunggu sisa dari gelas yang dipakai minum oleh Rasulullah. Jadi kalau Nabi sudah mau minum, maka Aisyah sudah duduk di sampingnya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari masjid salat subuh, dan sesudah sampai di rumah rupanya hidangan teh
manis kesukaan beliau sudah dihidangkan di meja. Dan begitu Nabi datang, Aisyah sudah duduk dan Nabi meminum. Ya, sayang tidak ada contoh ini. Dan bisa dicontoh air minum. Jadi Nabi lalu meminum seperti biasa. Nabi minum setengah gelas. Kenapa setengah gelas? Karena Aisyah punya kebiasaan meminum sisa dari minuman suami tercinta. Kemudian Nabi simpan, Aisyah pun biasanya meminum. Tapi kali ini tidak. Nabi begitu Nabi minum, Bismillahirrahmanirrahim, diminum satu teguk, dilepas. Minuman kedua langsung dihabiskan Nabi sampai habis. Kenapa dihabiskan? Bukankah saya sudah lama menunggu minuman bekas minuman tak? Ya Rasulullah. Kata Nabi, pemoporan maafkan saya. Saya terpaksa menghabiskannya karena saya sangat haus dari masjid. Kata Aisyah, kalau begitu kubikin lagi ya Rasul. Oh iya, silahkan dek. Nabi duduk dan Aisyah masuk ke dapur. Pintar juga bikin teh. Nah. Kemudian begitu sampai di dapur, betapa kagetnya Aisyah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampuni saya ya Rasul. Nah, kenapa dia bilang begitu? Di dapur, toples yang berisi garam tertutup dan tidak berubah isinya. Sementara toples yang berisi tak balik itu, tak balik ya, tidak apa-apa karena ada dua ini cewek cantik di sampingku jadi gugup-gugup kak. Toples yang berisi gula itu tetap tertutup dan tidak berubah isinya. Sementara toples yang berisi garam itu terbuka dan berkurang isinya. Nah, tidak ada orang masuk di dapur selain saya, kata Aisyah. Berarti saya salah kasih tadi. Ternyata teh itu bukan gula, tapi berisi dengan garam. Maka dia cepat kasih gula, teh yang ada, kemudian dia bawa keluar. Ya Rasulullah, minum kecepat. Pasti keasinan leher tak. Ampuni saya ya Rasul, pamepora ya Rasul. Tak ada pengak kak ya Rasul. Saya tidak sengaja memberikan garam di air teh yang Rasul minum. Apakah Rasul marah? Rasul tersenyum sambil berkata, itu minaku habiskan tadi dek. Karena saya tidak rela bibirmu yang manis ini harus keasinan dengan air teh yang penuh dengan garam. Coba, itulah Rasul kepada istrinya. Kalau ada kesalahan, beliau tidak mencak-mencak. Jadi bisa juga ibu-ibu di rumah, kalau mau tes suaminya ini sudah model Rasul, bikinkan teh, kasih garam 3 sendok, kasih minum. Kalau dihabiskan, itu berarti tipenya tipe Rasul. Tapi kalau dia lempar airnya ke muka, tak berarti tipe Abu Jahal. Nah, jadi itu satu. Nah, sekarang ini orang sungguh mengidam-idamkan bagaimana suaminya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya dia tidak merubah dirinya seperti Aisyah. Jadi kalau mau suami tak seperti Rasul, bikinlah diri tak seperti Aisyah. Atau sebaliknya, kalau mau kita seperti Aisyah atau istri kita seperti Aisyah, maka bapak-bapak juga harus mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, selain sisi romantis, Aisyah itu cerdas, cendekiawan. Jadi ikatan cendekiawan muslimah. Beliau adalah koordinatornya. Ternyata dalam riwayat-riwayat Nabi, ribuan hadis itu diriwayatkan dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekali lagi, mari kita ciptakan rumah tangga yang bahagia, romantis seperti romantisnya Rasul dengan Aisyah, seperti romantisnya Rasul dengan Khadijah, seperti romantisnya Rasul dengan istri-istrinya yang lain. Kemudian dengan anak-anak, ya, dengan putra-putrinya, kita harus menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan cover apa lagi judulnya? Aisyah istri Rasulullah ini bisa menginspirasi rumah tangga muslim sehingga membangun bahtera rumah tangga dengan baik, sakinah, mawaddah, warahmah.
Saya Asar Tamanggong bersama Nur Fadila Tamanggong dan Nur Fatia Tamanggong mengucapkan selamat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mau menyanyi tapi saya khawatir kalau suara saya didengar nanti saya banyak yang undang menyanyi, jadi jangan nih karena suara saya aslinya merdu sekali. Jadi cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.